Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sotikin Wanatirta YouTube channel. Kali ini admin akan membahas berkaitan dengan soal P3K Guru 2021 kompetensi teknis dan pembahasan. Mari kita belajar bersama dan mudah-mudahan lulus bersama dalam pengadaan calon aparatur sipil negara, khususnya untuk P3K Guru tahun 2021. Ya, jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk kemajuan channel Sotikin Wanatirta. Ya baiklah, kita langsung saja pada pembahasan, yaitu soal nomor 1. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Ya, untuk jawabannya adalah A, yaitu konstruktivis. Pembahasan untuk nomor 1, bahwa teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui, yaitu berdasarkan Kuhn, yaitu tahun 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri, dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Untuk selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Soalnya adalah, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus respon, E. Shaping. Ya, untuk jawabannya di sini adalah C, yaitu trial and error. Pembahasan untuk soal nomor 2. Metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Soal nomor 3. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Dan untuk jawabannya adalah D, yaitu logis matematis.
Pembahasannya macam-macam kecerdasan, yaitu diantaranya adalah A. Kecerdasan visual spasial, diantaranya adalah gemar bermain puzzle dan pandai menggambar adalah beberapa tanda dari kecerdasan visual spasial. Yang B, ada kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda selalu berhasil membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara dengan teman-temannya? Selanjutnya ada kecerdasan naturalis, yaitu tidak semua anak senang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya. Jika anak Anda senang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis. Yang D, ada kecerdasan linguistik verbal. Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Anak yang atletis dan pandai menari adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik. Yang F, ada kecerdasan intrapersonal. Di antaranya adalah apakah anak Anda senang menganalisis ide-ide diri sendiri maupun hubungannya dengan orang lain. Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan intrapersonal. Selanjutnya ada G, kecerdasan logika matematika. Dari 9 jenis kecerdasan majemuk, kecerdasan logika matematika anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Yang H, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati, bermain alat musik dan pandai bernyanyi. Yang I, kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah bagaimana anak mulai dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Soal yang nomor 4. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. menggunakan program audio dan modul. D. menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. menggunakan modul dan PowerPoint. Dan untuk jawabannya adalah D, yaitu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Pembahasannya yaitu gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, diantaranya ada visual, auditif, dan kinestetik. Peserta didik kelompok ini memiliki kesulitan jika pembelajaran dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Soal 5. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project based learning. Untuk kunci jawaban soal 5 yaitu pada C, yaitu berkaitan dengan discovery learning, yaitu dengan kata kunci pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah,
dan melakukan pengumpulan data dan mengolah data. Pembahasan langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Di antaranya ada pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, ada pengumpulan data atau data collection, ada pengolahan data atau data processing, ada pembuktian atau verifikasi, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Soal nomor 6. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Untuk jawaban soal nomor 6 yaitu pada E, diantaranya adalah menggunakan media PowerPoint dan multimedia. Pembahasan pada soal 6 yaitu pada zaman modern ini aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Soal 7. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminisasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, E. Produksi. Untuk jawaban soal nomor 7 yaitu pada D, yaitu persiapan meletakkan dasar. Untuk pembahasannya adalah menurut Wallace, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti berikut. Di antaranya adalah persiapan meletakkan dasar, ada inkubasi atau mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, ada iluminasi, ada verifikasi atau produksi. Soal nomor 8. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Untuk jawaban soal nomor 8 adalah A, yaitu konstruktivisme. Pembahasan konstruktivisme yang disebut oleh Karwono 2012 halaman 90 adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan pada bahwa pengetahuan adalah bentukan atau konstruksi si belajar sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dan realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Soal nomor 9. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran.
D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Untuk jawaban soal nomor 9 adalah E. Pembahasan soal nomor 9. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat tinggi rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Soal nomor 10. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Untuk jawaban soal nomor 10 yaitu B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Pembahasan soal nomor 10. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengedepankan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah, dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video berkaitan dengan soal dan pembahasan P3K Guru tahun 2021. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk terus update materi-materi atau tutorial-tutorial yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.